Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini saya akan berbagi materi kepada teman-teman tentang persamaan trigonometri. Nah, apa sih itu persamaan trigonometri? Persamaan trigonometri adalah berfungsi untuk mencari sudut-sudut yang belum diketahui dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos X min 15 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Nah, cara yang akan kita gunakan pertama kali, kita harus mencari nilai cos yang bernilai setengah akar 3. Nah, di kelas 10 teman-teman sudah mempelajari tentang sudut istimewa. Di sudut istimewa, cos yang bernilai setengah akar 3 itu sama dengan cos 30 derajat. Maka langsung saja cos X min 15 derajat sama dengan 30 derajat. Setelah sudah jadi seperti ini, maka langsung saja kita masukkan ke rumus cos, yaitu rumus cos yang pertama, cos X sama dengan alfa derajat ditambah 360 dikali kelipatan. Nah, mana yang dimaksud alfa derajat? Alfa derajat inilah, yaitu yang bernilai 30 derajat inilah yang dimaksud alfa derajat. Maka langsung saja kita masukkan cos X-nya itu dengan min 15. X min 15 derajat sama dengan alfa derajat kita ganti dengan 30 derajat ditambah 360 dikali kelipatan. Karena kita akan mencari nilai X, maka di sebelah sini yang tersisa itu harus hanya X saja. Karena yang kita cari adalah nilai X, maka 30 derajat min 15 akan pindah luas ke samping menjadi positif 15 derajat ditambah 360 derajat dikali dengan kelipatan. Maka nilai alfa derajat yaitu 45 derajat ditambah 360 dikali kelipatan. Nah, untuk kelipatannya ini bisa dia itu mulai dari kelipatan 0, 2, 1, 2 sampai seterusnya. Di sini kita akan menguji dengan kelipatan 0. Maka X sama dengan 45 derajat ditambah 360 dikali 0 sama dengan 45 derajat. Nah, 45 derajat ini karena dia lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 360 derajat, maka dia kita anggap memenuhi. Karena sesuai dengan syaratnya itu bahwa X itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 360 derajat. Maka 45 derajat ini kita anggap memenuhi. Kita simbol dengan lambang M. Lanjut kita akan menguji dengan kelipatan 1. Maka nilai X sama dengan 45 derajat ditambah 360 dikali kelipatan 1 sama dengan 405 derajat. 405 ini karena dia itu sudah melebihi dari syaratnya, yaitu 300 kurang dari 360 derajat, maka ini kita anggap tidak memenuhi. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa rumus mencari nilai cos X itu dia itu mempunyai dua rumus, yaitu rumus pertamanya yang ini, untuk rumus yang keduanya yaitu cos X sama dengan min alfa derajat ditambah 360 dikali dengan kelipatan. Langsung saja kita masukkan nilai cos X-nya tadi, yaitu X min 15 derajat sama dengan nilai alfanya yaitu min 30 derajat ditambah 360 dikali kelipatan. Karena di sini kita mencari nilai X, maka X sama dengan min 30 derajat. Min 15 pindah luas menjadi positif 15 derajat ditambah 360 dikali kelipatan. Maka min 30 derajat ditambah 15 derajat, utangnya 30.
dibayar 15 derajat, maka sisanya sama dengan min 15 derajat ditambah 360 dikali kelipatan. Nah, untuk kelipatannya ini kita akan menguji dengan kelipatan 1. Kita sambung di sini. Kita uji dengan kelipatan 0. Maka X sama dengan min 15 derajat ditambah 360 dikali dengan kelipatan 0. Maka min 15 derajat kita anggap tidak memenuhi. Kenapa? Karena min 15 derajat ini dia itu lebih kecil dari 0. Karena syarat untuk X ini dia itu harus lebih besar dari 0. Karena 15 derajat ini lebih kecil dari 0, maka kita anggap tidak memenuhi. Langsung saja kita uji dengan kelipatan 1. Maka X sama dengan min 15 derajat ditambah 360 dikali 1 sama dengan hutangnya 15 derajat dibayar 360 derajat, sisanya 345 derajat. Karena dia lebih kecil dari 360 derajat, maka kita akan memenuhi. Setelah kita sudah memasukkan kedua rumus cos yang pertama dan kedua, langsung saja kita mencari himpunan penyelesaiannya. Untuk himpunan penyelesaiannya ini kita ambil yang memenuhi saja. Di sini untuk rumus pertama yang memenuhi itu ada di kelipatan 0, yaitu 45 derajat. Dan di rumus cos yang kedua yang memenuhi itu ada 345 derajat. Maka kita akan mengurutkan dari yang terkecil, yaitu 45 derajat dan 345 derajat. Oke teman-teman, kita akan lanjut untuk contoh soal yang nomor 2, yaitu 2 sin kuadrat X min 8 sin X sama dengan 2 cos kuadrat X min 5, dengan syarat X yaitu lebih besar dari 0 derajat dan lebih kecil dari 2 phi. Untuk teman-teman ketahui bahwa 1 phi itu bernilai 180 derajat. Jika 2 phi, maka 2 kali 180 sama dengan 360 derajat. Maka kita akan memindahluaskan 2 cos kuadrat X min 5 ini ke sebelah kiri untuk membuat menjadi persamaan sama dengan 0, yaitu 2 sin kuadrat X min 8 sin X. Positif 2 pindah luas menjadi min 2 cos kuadrat X min 5 pindah luas menjadi positif 5 sama dengan 0. Nah, di sini ada 2 sudut, nilai sudut yang berbeda, yaitu nilai cos kuadrat X dengan sin X dan sin kuadrat X. Maka kita harus mengubah itu menjadi persamaan yang sama nilainya. Maka yang mana yang akan kita rubah? Apakah kita akan merubah cos atau sin? Di sini kita lihat, jika kita akan merubah sin, di sini kita lihat sin yang berpangkat 1 itu tidak bisa kita ubah. Maka kita harus mengubah sin yang berpangkat 2. Tetapi jika kita akan mengubah sin berpangkat 2, maka gimana nanti dengan sin X yang pangkat 1 ini? Maka kita akan mengubah nilai cos kuadrat X menjadi nilai sin X. Nah, di rumus trigonometri, identitas trigonometri, nilai yang bernilai cos kuadrat X itu sama dengan 1 min sin kuadrat X. Maka nilai 1 min 1 min sin kuadrat X inilah yang akan kita masukkan ke rumus cos menjadi 2 sin kuadrat X min 8 sin X min 2, dalam kurung kita akan masukkan nilai yang tadi, yaitu 1 min sin kuadrat X tutup kurung plus 5 sama dengan 0.
Langsung saja kita akan mengalihkannya, yaitu 2 sin kuadrat X min 8 sin X min 2 kali 1 sama dengan min 2. Min 2 kali min sin kuadrat X sama dengan positif 2 sin kuadrat X plus 5 sama dengan 0. Nah, langsung saja kita menjumlahkan yang nilainya sama, yaitu 2 sin kuadrat X ditambah 2 sin kuadrat X. Kenapa kita tidak menjumlahkan 2 sin X dengan min 8 sin X saja? Karena di sini 8 sin X ini tidak berpangkat, sedangkan yang berpangkat dengan yang tidak berpangkat ini tidak bisa kita jumlahkan karena dia tidak sama. Maka kita akan menjumlahkan 2 sin kuadrat X dengan 2 sin kuadrat X karena dia sama-sama berpangkat, menjadi 4 sin kuadrat X min 8 sin X. Min 2 ini kita akan jumlahkan dengan positif 5, menghasilkan positif 3 sama dengan 0. Jika sudah menjadi persamaan yang sederhana seperti ini, langsung saja kita, untuk memudahkan kita memfaktorkannya, langsung saja kita yang ada nilai sin X-nya ini kita misalkan dengan A. Teman-teman boleh misalkannya dengan variabel atau abjad apapun, tetapi di sini saya akan misalkan dengan A, yaitu sin X dimisalkan dengan A menjadi 4A kuadrat min 8A plus 3 sama dengan 0. Jika sudah menjadi persamaan seperti ini, langsung saja kita faktorkan. Di sini kita akan mencari berapa kali berapa yang akan menghasilkan 4A kuadrat min 8A plus 3. Nah, di sini saya akan menguji coba dengan 2A kali 2A min 1 min 3. Apakah benar hasil pemfaktoran ini menghasilkan nilai yang ini? Langsung saja kita coba mengkalikannya, yaitu 2A kali A menghasilkan 4A kuadrat. 2A kali min 3 menghasilkan min 6A. 1 kali 2A menghasilkan min 2A. Min 1 kali min 3 menghasilkan positif 3. Maka 4A kuadrat min 6 min 2A sama dengan min 8A plus 3 sama dengan 0. Maka hasil persamaan yang ini dengan yang ini hasilnya sama, berarti hasil pemfaktoran kita yang ini tadi sudah benar. Maka langsung saja hasil pemfaktoran ini kita mencari nilainya menjadi 2A min 1 sama dengan 0. Maka A sama dengan min 1 pindah kelas menjadi positif 1. Maka nilai A sama dengan 1/2. Nah, langsung saja kita cari nilai hasil pemfaktoran yang sebelah, yaitu 2A min 3 sama dengan 0. 2A sama dengan min 3 pindah kelas menjadi positif 3. Maka nilai A sama dengan 3/2. Nah, di dalam sudut istimewa yang teman-teman pernah pelajari di kelas 10, nilai sin yang bernilai 3/2 itu tidak ada, karena nilai sudut itu bernilai dari min 1 sampai dengan positif 1. Jadi nilai yang 3/2 itu tidak ada dalam sudut istimewa, maka kita anggap dia tidak memenuhi. Untuk nilai sin yang bernilai 3/2 itu bernilai 30 derajat. Maka sin X sama dengan 30 derajat. Nilai 30 derajat inilah yang akan kita bawa ke dalam rumus mencari nilai sin X, yaitu dalam mencari rumus sin itu, dia itu mempunyai dua rumus, yaitu rumus yang pertama sama dengan sin X sama dengan alfa derajat ditambah 360 dikali kelipatan. Nah, untuk nilai alfanya yaitu tadi sin 30 derajat. Maka sin X sama dengan 30 derajat ditambah 360
derajat dikali kelipatan. Untuk kelipatan ini seperti tadi bisa dari kelipatan 0 sampai seterusnya. Kita uji dengan kelipatan 0 sama dengan 30 derajat ditambah 360 dikali 0 sama dengan 30 derajat, dan ini dianggap memenuhi karena dia itu lebih besar dari 0 derajat dan lebih kecil dari 2 phi. Kita uji dengan kelipatan 1. Maka X sama dengan 30 derajat ditambah 360 dikali 1 sama dengan 390 derajat, dan dia ini sudah melebihi dari 2 phi yaitu 360 derajat, maka kita anggap tidak memenuhi. Lanjut, kita masuk ke rumus sin yang kedua, yaitu sin X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa derajat ditambah 360 dikali kelipatan. Langsung saja kita masukkan nilai alfanya yaitu 30 derajat. Maka 180 derajat dikurangi 30 derajat ditambah 360 dikali kelipatan menghasilkan 150 derajat ditambah 360 derajat dikali kelipatan. Langsung saja kita uji dengan kelipatan 0. Maka 150 derajat ditambah 360 dikali 0 sama dengan 150 derajat. Kita uji dengan kelipatan 1, yaitu 150 derajat ditambah 360 dikali 1 sama dengan 510 derajat. 150 derajat ini dia dianggap memenuhi karena dia itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 2 phi. Sedangkan 510 derajat ini kita anggap tidak memenuhi karena dia itu lebih besar dari 2 phi, sudah melewati 2 phi. Karena kedua rumus ini sudah kita terapi, maka langsung saja kita cari himpunan penyelesaiannya, yaitu kita ambil yang memenuhi saja. Di rumus yang pertama yang memenuhi itu ada 30 derajat, dan rumus sin yang kedua yang memenuhi itu ada 150 derajat. Maka inilah himpunan penyelesaiannya. Sekian materi yang saya paparkan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat menjadi amal jariah bagi saya pribadi. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you on the next vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.